Rasa diukur dengan uangnya. Iya dong, seneng. Wah, pian pun tadi kayak murah itu yang 1M itu. Uang seneng nggak piye? Nah, dibandingkan dengan duit itu pemaneman itu. Tapi uang seneng itu sama. Banyak. Gitu istilahnya itu. Uang seneng itu larang rendah. Tapi saya dengar ada yang nekat. Wah, itu Kang Rosip telo itu. Wong edan aku nek dolane wah 1M. Wah, wis ojo kecekel wah yo telo iki jenenge. Maskote EF Jogja. Podo arek nyerahke mahkotane to kan jelas. Dalam pandangan saya kan gini Om. Kang Rosid itu kan tapi itu sahabat benar, sahabat, teman, juga saudara, itulah yang aku dapat ilmu dari beliau gitu loh. Ilmu untuk ternak itu salah satunya beliau itu. Hebat sekali itu. Beliau itu kan terbuka itu loh. Aku senang itu. Mengeluarkan sempat penawaran seperti itu kan. 1M gitu Om. Itu kan tentu saja orang sekelas Kang Ros itu kan bukan orang yang nekat. Itu tentu ada pertimbangannya Om. Kira-kira apa sih pertimbangan? Oh ya jelas sekali ya. Sekarang dia ya produksi aja 1 bulan sekarang udah 50 ekor. Lancar itu. Lancar itu dari anggap aja. Mungkin ada bicara 50 ekor 1 bulan itu. Rata-rata rasa jual 10.000, 12.000 ya. Sampai 10 juta ya. Sampai 12 juta. Enggak usah itu lah. Rata-rata semuanya 6 juta saja. Sudah 300 juta Mas, bayangin. Sebulan. Sebulan. Aku ya Mas. Gua lelek kuwi. Wis kabeh anggue sayur gitu ya. Ayo. 6 juta itu jadi 300 juta. Tinggal kalikan misalnya itu berapa? Berarti kan 4 bulan 5 bulan dah selesai. Dia udah dapat malah apa aku teler. Cerdas sudah. Oh pintar, orang pintar, orang cerdas itu mah Kang Rosim itu. Kang Mas Rosim itu pintar, cerdas, jenius, istimewa itu. Rata itu rata kabeh karo dhek itu. Dan kentir tenan itu. Telo itu. Matang itu kan. Ya. Om itu ada basic main burung selain beranjangan Om sebelum bermain beranjangan ini. Sebelumnya saya belum pernah langsung dari beranjangan. Ini kisahnya gini aja lah. Aku dulu itu nggak pernah ya, padahal seneng beranjangan atau seneng burung. Wong dulu itu ya ngutok misalnya kayak apa ya, dorot, burung darah merpati itu aja. Itu zaman dulu waktu kecil, waktu masuk SMP, SMA itu lah. Karena teman-teman piara. Oh ikut-ikutan itu. Terus dari situ ada burung aku beli burung pajala itu. Gitu aja wes. Tapi enggak pernah ikut lomba. Terus ada yang dikasih burung kacer itu Mas. Tapi enggak ada lomba, enggak ngerti caranya gimana. Enggak dong. Diapakan ya. Nah terus padahal burungnya itu kacarnya itu bagus katanya, sering juara. Nggak tahu aku yang ngasih orang juragan batu bara, pengusaha batu bara dikasih aku, malah kacarnya sekarang nggak tahu katanya diternak orang hilang nggak tahu kemana. Saya spesial luar adong aku, alhamdulillah aku. Nah terus aku mimpi itu semua burung itu, hampir semua burung itu ikut saya di belakangnya itu. Ikutin aku ini burung apa ada di itu ngikutin terus. Lama-lama aku diimpiin burung itu seperti burung gereja itu. Ini burung apa? Karena nggak tahu tuh ini burung apa. Tanya saya sama tetangga itu Bang Ben itu ya suka burung karena ya tahu jenis burung lah yang saya tahu, dia tahu jenis burung katanya. Burung apa ini seperti itu. Tunjukin burungnya manyar, burung kenari, blackthroat. Bukan ya Bang, yang lainnya apa ini benar? Bukan kayak gitu. Nah, ini apa? Burung apa ini? Ini beranjangan. Wah, ya itu burung beranjangan. Tak beli itu burung beranjangannya itu. Makanya aku cari burung beranjangannya, tak beli burungnya. Punya Bang Ben? Bukan, ada temennya. Oh temennya. Beli aku beli burung beranjangan itu.
burungnya parva, nggak tahu aku kan burungnya kan nggak tahu bro. Java parva kan nggak tahu waktu itu. Aku beli ternyata burungnya burung parva yang aku beli setelah tahu bahwa itu burung parva itu. Nah, kena virus aku. Banyak kena kalau udah beranjak itu. Ya nanti buktinya saja. Nah, pasti nanti pengennya nambah kayak gitu. Itulah beranjangnya. Dapat parva itu gimana Om? Apa yang bisa Om Edu nikmati ya dari sudah dapat beranjangan nih, terus dapat apa sih Om itu, maksudnya senangnya di mana ini? Apa ya? Karena saya itu ngimpi dulu aja, cuman bukan karena aku ngimpi jadi seneng. Tapi lama-lama jadi seneng. Oh, jadi bukan pertama langsung seneng udah, cuman karena ngimpi itulah. Jadi setelah ngimpi itu jadi kayak kok jadi seneng aku belanjangan itu tiap kali ngimpiin sering diimpikan belanjangan aku. Nah dari sini akhirnya aku seneng belanjangan beli. Nah pertama kali beli apa belanjangan yang Java. Kalau itu kan parva tadi sudah. Ya. Yang Java itu saya belinya itu yang saya namain Sonic sama Sunrise itu. Setelah artinya Java saya bilang ternyata Java itu gede bagus, berarti karena itu ya mungkin ya volumenya banter, terus materinya kopernya bagus ya ini. Ya tidak mungkin lempar pun mungkin bisa, tapi kok ini lebih bagus, apa lebih serem itu loh mas. Ini wah ini saya belajar itu, saya beli waktu itu umur 6 bulan mas. Baru 6 bulan saya beli Javanya ini. Java itu. Sarawak atau itu tak kasih mati. Akhirnya pinter dia punya. Wah, materi. Tak materi pakai Sonic itu. Pakai yang Sonic itu apa MP3 itu Sonic itu. Makanya tak kasih nama Sonic itu. Karena material itu masuk semua. Wah, edan. Wah, udah kalau jalan nembak, keper nembak sampai frank itu. Materi yang paling dahsyat apa Sonic ini? Sonic itu ada gereja tarungnya, kemudian ada yang kayak tapi roll itu nembak apa itu dia bingung aku atau nembak itu gitulah. Lagunya sesuai Sonic tapi versi beranjang. Iya itu loh itu. Aku tuh bingung ya kok apa itu. Nah, akhirnya dari situ terus berkembang terus nambah terus. Iya betul. Dari Sonic itu. Iya betul itu langsung akhirnya aku beli itu yang palapa itu atau istilahnya dulu namanya KLX di tempat Mas Daniel. Aku senang kok bloro itu. Bagus ini aku. Piro anu to waktu itu alhamdulillah saya punya punya uang ini. Dua Mas. Ya mintanya 100 waktu itu. Tapi itu udah jalan ya Om KLX gitu ya. Udah ada jalan prestasi lapangan. Zaman dulu kan 100 sudah banyak teman. Sekarang masih banyak Om. Wah, ya udah kalau pedagang itu ya kan harus ada untung 20% aku bilang itu. Ya dikurangi lah jadi 80 lah bilang itu. Ya tapi ya kemudian ya kalau sama ini betinanya sama ya. Kira betina sekali tak ambil semua dari betina. Ini 100 tak ambil semua sampai ke Jogja itu. Di bawah ini itu. Waktu ngambil palapa itu Om, apa sih yang keinginan yang mendasar dari Om Edu kepingin dapat palapa ini apa sih sebetulnya di awal-awalnya? Ya karena apa ya seneng ya gimana ya aku bingung jadi udah seneng itu gimana ya kok aku bukan masalah untuk prestasi tapi kok ini kok burung itu kok aneh ya kok ada doroknya ya ada kayak mistrenya itu loh kok aku kok seneng itu kenapa itu limit edition atau gimana? Oh ya itu kan karena ya berprestasi terus apa ya sering juara tapi kan sebenarnya bukan itu intinya aku nggak seneng itu loh abstrak yang hati itu. Nah iya langsung klik gitu ya. Iya itu. Oke. Yang saya belum palapa waktu di Pinang dulu itu sudah bisa dikatakan pejantan atau sudah? Sudah ya. Sudah ada anak-anaknya. Sudah ada anaknya. Makanya anaknya aja hebat ya tak kalau warisan banget ilah akhirnya dikasih ya sudah berapa kan ada maharnya toh gitu. Dengan induan yang di farm Om Edu bisa langsung cocok juga ya. Jadi sudah maksudnya begitu datang sempat nggak dijodohkan dengan betina-betina yang ada di sini dikawinkan? Iya waktu itu kan jadi palapa itu kan ada rumah betinanya kawin tapi kok belum berhasil waktu itu
Nggak tahu mungkin karena beda lokasi atau harus adaptasi atau gimana. Akhirnya ini kurang lah untuk bisa produksi ya. Kemudian aku coba waktu itu kan aku belum di sini ya. Di sini itu tahun 2019 saya. Belum lama. Waktu itu ada serangan. Di situ kan ada banyak tikus. Kampung lah po. Jadi aku kan kontrak itu ada tikus. Jadi kan peti. Aku jaga wah. Aku yang khawatir juga. Palapa kalau di dalam sangkar terus kan. Tak masukin kandang. Oh yang aman itu loh. Masuk keluarin tak masukin lagi biar aman. Pernah dimakan tikus satu yang betina itu. Waduh aku mati satu. Dimakan terus. Kemudian di sini alhamdulillah aman. Waktu aku di sini tahun 2019 tak coba ternakin juga di sini alhamdulillah berhasil. Nah, itulah akhirnya muncul itu anak-anaknya ini sekarang yang kayak pakai RNF juga itu. Nah, sekarang sudah sampai 18. Kemarin 14 yang sudah ada hasil DNA-nya. Yang kemarin tak bawa 4 ekor ke sana ke tempatnya Mas Hani karena nggak bisa ngelola tadi. Itu 4 ekor. Jadi kan ada 18 ekor. Itu 18 anak-anaknya dihasilkan. Iya, maksudnya yang dari terahnya palapa ya. Itu muncul anak-anaknya berapa? Yang hidup belum mati Mas. Tapi ada mati 2, satu sama ring 2 nggak tahu mati itu paling ngerti. Aduh aku lu. Tapi yang lainnya alhamdulillah lah ya Allah hidup aja. Nah, sudah laku juga ke tempat yang lain juragan itulah. Ayo Om Rosep sudah ada ngambil apa? Kang Rosep itu Kang Mas Rosep itu ngambil yang 006. Yang 007 diambil dari peternak Jogja salah satunya Pak Edi itu. Ya kemudian yang 012 itu ke Bandung. Om Adi Adi di sana diambil sana. Itu yang 01 diminta Mas Hani tadi. Yang 013 rencana Mas Kang Mas Rosep itu juga minta itu ya wis alhamdulillah lah. Yang 014 sudah sudah dipesenin. Wah ya aku udah siapa yang duluan bayar aja. Termasuk bakul lintas benua. Nah, ya watane gini Mas. Ayo ya peternak, ya bakul, ya main lomba, ya mencintaimu ya marketing juga ini. Ya mencintaimu. Keren ini. Gardedor. Harus begitu dong. Jadi kalau misalnya kemarin dihitung-hitung ini Om dengan waktu itu maharnya palapa 100 juta itu Om. Dikatakan dengan kepuasannya dan hasil anak-anak yang didapat itu ya sudah untung ya Om. Ya alhamdulillah sudah istimewa sekali. Sudah nama brandnya nama brandnya ya juga sudah insya Allah lah rata-rata di brand sudah pada tahu. Terus kemudian juga hasilnya jelas dari anaknya tadi sudah bisa kita nikmati ya. Terus kemudian dari itu yang ke lapangan anaknya ada pada lomba ternyata ya alhamdulillah pada juara. Kemarin yang waktu piala yang kajian sebelumnya anaknya palapa juga. Sekarang ini kemarin yang salah satunya yang juara 1 juga anaknya palapa. Ya alhamdulillah. Kalau seandainya anak palapa ini beredar ke segala penjuru Om, ada kekhawatiran enggak sih? Enggak juara di lapangan. Enggak apa-apa. Ya itu kan tergantung perawatannya. Jadi mau khawatir enggak itu tergantung dari perawatannya. Enggak masalah. Itu kan bisa jadi itu kan ada terah ya Mas. Karena aku terah dari gennya. Itu kan ada dorok dan juga terah prestasi. Itu kan ada nilai lebihnya di situ. Istilahnya di ternak lagi pun insya Allah mudah-mudahan dari hasil ternaknya itu nanti bisa jadi ini juga bisa dijadikan gajoknya anaknya bisa untuk prestasi ya itu kan bisa jadi seperti di burung dara itu kan juga mungkin ya yang kalau Mas Tosif itu tahu ada yang harganya udah mahal itu 50 juta per ekornya sampai 100 juta atau per pasangnya itu bisa sampai 50 juta 100 juta ini bukan bisa untuk lomba tapi ini nggak bisa untuk lomba karena kurang karena anak-anaknya ini muncul jadi lomba menangan gitu ya jadi prestasi atau juara bisa jadi nanti begitu nggak masalah
buat kami itu nggak masalah mau dari investasi atau enggak. Ini tinggal orangnya, perawatnya teman. Jadi istilahnya yang rawat itu bagaimana kalau bisa yang bagus, baik. Tentunya akan lebih baik. Jadi itu punya peluang. Istilahnya kalau di sini kan ada mental ya mas, mental dari apa ya si anaknya itu dari terahnya itu karena mentalnya bagus. Di situ kemudian dilatih ya otomatis kan nanti dari ini kan sudah terbentuk dulu loh karakternya, tinggal sekarang bagaimana orang merawatnya kayak gitu. Itu mungkin 70% itu dari gen atau burungnya itu, yang sekarang yang 30% ada yang merawatnya. Jadi bagaimana kan gitu misalnya kayak gitulah. Ini yang penting itu sebenarnya Om itu ada tes DNA itu ya. Iya, kalau tes DNA ini hasilnya ada. Itu yang kita angkat. Oh ya, ada. Aku darah lah, ada tes darahnya, DNA darahnya ada semua. Yang kami ini. Nah di peternakan Om Edu ini, yang dijual kan, ini saya jual burung jantan, ini saya jual betina gitu Om. Ini berupa masih burung belum jadi, masih trotol lah, trotol ya Om. Om itu melakukan tes seperti itu juga? Iya, tes DNA. DNA-nya darah nih, kami yang lakukan tes darah. Jadi yang tahu, ya karena aku yakin darah itu lebih baik. Tapi bukan berarti yuk tes dari bulu itu nggak baik, tapi sih baik. Semuanya baik. Itu banyak baik. Lebih mendekat ke akurat gitu ya? Iya, darah itu tahu saya loh. Saya bisa jadi saya salah, tapi setahu saya itu lebih mendekat ke akuratannya. Gitu. Nah, kalau khawatirnya kan yang bulu nanti jadi masalah kok ngene kan apa itu kan repot ya kayak pesake. Enggak, semuanya baik, tapi nek saya pakainya yang tes darah tadi denanya. Jadi tidak mengecilkan teman-teman yang lain. Betul sekali ya. Cuman yang dilakukan Om Edu yakin dengan itu ya, lebih bagus ya. Dilakukan yang seperti ini. Kan tergantung dari masing-masing pribadinya mas gitu. Soalnya kan pembeli kan artinya begini Om, datang tuh arahnya mau cari betina atau jantan itu dilayani, atau kalau betina disimpan Om, atau bagaimana? Saya dari saya pribadi saya sendiri ya pengennya saya simpan mas, tapi ada yang kemarin yang minta karena kebetulan kan kami minta tolong ke Mas Hanif itu kan, kemudian yang 011 mas mbak saya minta betina ini lah ya kan namanya udah dulu saudara, terus saya juga minta tolong ke beliaunya kalau minta lolo ini dulu masa kata kasih oh ya akhirnya udah betinanya yang 011 buat Mas Hanif. Kemudian ditelepon sama Mas Rosi, mas mbak kok betinanya ya ada, itu masih di situ 013 tapi ya itu ya ada, nanti insya Allah kalau aku tak kasihkan gitu. Ini sebenarnya aku nggak mau keluar betina ini. Wong kan tak sayang tuh mas, betina itu untuk ternak lagi kan, karena ini kan terah bloro istilahnya dari terah apa ya ada prestasi bloro itu kan sayang naneman loh mas, betinanya itu kan untuk tak kan lagi. Tidak bisa saya bikinnya bukan hanya bloro, pengennya apa albino udah itu. Jadi kan harus ada inbreed atau dikawinkan terus mas, biar nanti dia keluar. Aku pengen pengen apa ya membuat seperti itu, menunjukkan bisa enggak, mudah-mudahan bisa. Tapi kan itu kan yang kuasa atau mas nanti toh ya semoga saja pengennya. Ini kan aku yang keluar dorok sudah ada mungkin dari teman-teman itu bisa albino kan luar biasa. Dalam artian begini Om, kalau peternak itu kan banyak yang bilang seperti ini, mencari jantan yang bagus dan mencari betina yang bagus itu lebih sulit cari betina yang bagus. Jantan yang bagus bisa didapat di lapangan asal ada duitnya gitu. Ya. Kayak gitu Om. Kalau betina katanya nggak bisa seperti itu, bener nggak sih Om? Ya, setahu saya sih kalau mau betina bagus belum tentu kok mas. Jadi selama tergantung dari pribadi dari peternaknya itu. Karena rata-rata yang bagus itu maksudnya gini, untuk bisa apa ya istilahnya biar ternaknya itu jalan itu sebaiknya, bukan berarti yang alam itu susah, tapi ya memang dari peternak itu bilangnya gak susah untuk dari alam kalau betina ambil, tapi bagian dari yang ternak itu produksinya jadi bagus karena dia sudah terbiasa di kandang, sudah terbiasa di
mana kandang ternak nanti kan di situ kan dia dari ambil di situ kemudian dari kecil sudah dikandangin itu kan jadi nanti untuk bisa produksinya kan bisa lebih banyak dibandingnya di alam karena di alam itu agak susah setahu saya agak susah dan aku udah pernah nyobain susah mas belum bisa belajar di alam itu ada blorok ya itu alam itu saya giringin dari mana aku ambil belum bisa saya harus muncul biranya susah mas susah tapi kalau dari ternak itu kita deketin udah birai masukkan aja langsung kawin kan misalnya kawin cabut masukkan palapa masukkan oke berarti gini om kalau yang dari alam itu otomatis membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengadaptasikan ya om ya? Waktunya itu maneman nah, itu mending yang sudah ada dari hasil ternak itulah yang itu akan lebih mudah untuk bisa diternakan lagi gitu saya gitu. Dan silsilahnya jelas kan ya ini anak sokong ya, gitu kan betul itu nah, itu kan berarti kan burung dari hasil yang prestasi tadi kan jadi ya ada istilah seperti ini di saat akan meminang burung atau beli burung itu ada yang berprinsip bibit bobot bebeknya itu harus jelas ya kan kayak gitu ya ini saya rasa di semua pemain burung yang serius ini artinya akan seperti itu. Kalau nggak jelas asal usulnya terus mau dikemanakan burung ini mau. Ya pada intinya nantinya artinya gitu. Nah, saat ini kan mungkin banyak peternak yang muncul ini syukur alhamdulillah mas sudah banyak muncul itu kan berarti ya sudah ada penangkaran istilahnya sudah mau apa ya endemik ini jangankan burung-burung ini yang dunia langka kan jadi nanti jadi sulit ya sekarang sudah bisa dapatkan gitu. Itu semua sudah luar biasa dan peternak ini muncul saja ya mungkin harganya mungkin ya biarpun terjangkau tapi kan istilahnya mahal lah burung satu jantan itu rata-rata 7 sampai 8 juta atau mungkin sampai 10 juta yang biasa grade biasa ya itu yang jantan kalau betina mungkin bisa di bawah itu ya tapi kalau yang sudah prestasi rata-rata ya mana besarnya rata-rata 10 ke atas mas ya enggak 15 juta atau mungkin bahkan lebih dari situ itu trotol yang belum ya itu baru umur 1 sampai 2 bulan setelah dapat hasil DNA yang umur 1 sampai 2 bulan kira-kira segitu aja kalau udah lebih dari situ dia udah ngeluarin apalagi udah bodoh dan materinya bagus ya udah naik lagi jam mungkin 25 30 kayak tergantung iya dia pembahanya bisa pinter enggak kan burung itu kan gitu setelah terlihat beberapa waktu ya om ya termasuk dari aturaganya dia bagus enggaknya kan gitu kan besar kecilnya biasanya orang-orang kan gitu sering-sering orang yang besar-besar rata-rata gitu kabarnya gini mitosnya di mitos atau cerita ini ternak beranjungan itu sulit ya bisa dikatakan sulit bisa dikatakan mudah kalau udah ketemu kan jadi mudah nah, itu gampang-gampang susah lah dulu aku bilang wah nggak tenang ternyata dengan kita belajar yang penting ada kemauan mau berani mencoba dan berani ada niat lah untuk belajar untuk bisa insya Allah belajar ya harus tekun harus berani mencoba kalau enggak ya nggak akan bisa wong itu harus digeluti dengan ya tadi dengan hati dengan rasa intinya itu gagal dulu iya pasti kawin ternyata ora dadi ora kendok kan itu kendok ora mesti netes lah kan gitu zong banyak kayak gitu netes belum netes mati loh ya kan gitu nah itulah itu perjalanan atau proses nah nantinya insya Allah akan berhasil lama-lama namanya kan berusaha terus ya inovasi terus gimana caranya belajar dari peternak yang sudah ada yang sudah berhasil itu gimana ya harus belajar harus datang silaturahmi itu kuncinya om itu belajar iya betul iya siapa aja om jadi saya di tempatnya Mas Hanif itu di Mas Hanif itu ada bapaknya juga Pak Wali di situ terus ke tempatnya Pak Irwan Sabya harus belajar di situ tempatnya Pak Muslim Sabtari itu yang di Klaten itu juga tempatnya Bapak Soro-Soro yang di Temanggung itu datang di sana iya saya dan termasuk ini Mas Rosip itu yang pas kebetulan di sini aku belajar Mas ini gimana itu lihat itu apa rumah kami itu jalan ini gini Om
kira-kira ini loh Kang Mas ya. Jadi udah aku kan Kang Mas. Agak akrabe ya terus oh gini loh Mas ini matahari sirkulasi udara yang bagus itu akan membantu untuk ternaknya itu. Termasuk Pak Wali itu juga mengatakan ini loh kena matahari ini sini sebagian di sini. Kan dulu aku di belakang hanya. Ya berhasil tapi kurang. Jadi alhamdulillah bisa langsung produksinya lumayan meningkat jadi lebih baik lagi. Itu ya perlu proses kayak gitu. Dari awal main beranjangan ternak beranjangan ini terus dikatakan bisa menikmati hasilnya itu berapa lama sih? Jadi gini maksudnya dari ternaknya dulu atau ya, dari ternak ya, kemudian gagal terus kan ini iya. Sampai akhirnya ada yang netes itu gitu. Ya itu mungkin beda-beda ya waktunya untuk di situ tetapi selama kita sudah berhasil itu sudah senang sekali Mas berhasil alhamdulillah netes mati Mas berarti berhasil satu tahap ya karena kan lo sendiri aku tuh belajar sendiri mati aduh ya Allah tapi alhamdulillah belajar ya lagi mati lagi ya Allah mati dua lo apa trauma bapak itu sayang masih waduh sayang lo burung ini kok padahal terakhir jadi bagus sudah berhasil akhirnya aku minta tolong Mas ya aku minta tolong ke mana karena aku lolonya tuh belum berani untuk nanti tidak khawatirnya mati itu loh atau mati tak minta tolong ke Mas Hanif itu sama Pak Wali itu bapaknya itu yang sudah ahli lah di bidang untuk ternak sama ngelola itu sedang caranya biar bisa selamat itu loh ya alhamdulillah yang rentan itu kan umur 1 sampai 10 hari atau paling rentan sekali 1 sampai 5 hari itu rentan sekali nah kalau makanya lebih baik itu kalau bisa dilola induk ya lola induk tapi kalau di paling sulit itu tetap di mesin menetas itu nggak benar Mas sulit itu tapi kalau yang di induk ya resikonya juga ada resikonya kalau dia sudah birahi bisa diajar ini di anaknya itu makanya sebelum birahi diambil gitu loh nah kan yang ambil itu 1 sampai umur 5 hari kalau 5 hari udah 3 hari 2 hari aman udah sampai 5 hari insya Allah aman tapi kalau 1 hari 2 hari 2 hari 3 hari itu udah birahi sebaiknya diambil supaya apa jangan nanti diajar tuh mati Mas sakit yo wis tahu Mas aku udah paneman aduh maksudnya biar rencananya kan mau dilolo induk tapi ternyata telat iya betul pengennya dilolo induk biar juga kan hasilnya juga maksimal Mas gitu kita kan ya bukan ya Mas jadi kalau lolo induk itu ini secara ini loh aku dapat dari orang-orang atau info dari ilmunya orang itu hasilnya kemungkinan akan lebih baik masih di tubuhnya atau diemnya burung itu ya metabolisme burung itu karena dia ada air liurnya atau dari induknya itu jadi lebih bagus gitu loh. Ya benar atau tidaknya saya kan belum tahu pastinya ya karena nggak neliti tapi juga mungkin bisa jadi yang lolo ini yang sulit tadi bisa jadi sebanyak juga bagus bisa jadi juga bagus dan itu yang secara pakai di inkubator itu di mesin penetas tadi itu kan bisa jadi juga bagus ya, semuanya bagus lah menurut tapi mungkin lah kan karena induk saya yakin dari induk itu lebih bagus makanya saya netesnya pakai induk di situ kemudian juga dilolo mau sehari 2 hari lah paling tidak itu tapi kalau misalnya 2 hari dia udah pindah langsung tak ambil tapi kalau belum biarin sampai 5 hari lah kemarin yang itu yang ada 4 ekor kecil ini ada videonya Mas itu tak ambil pas usia 5 sampai 6 hari tak ambil karena induknya itu gemati Mas gemati itu sayang sama anak-anaknya itu diloloin semuanya alhamdulillah di situ nggak ambil tak kasihkan tempatnya Mas ini minta tolong diloloin itu sampai besar jadi 1 bulan 2 bulan lah antara 1,5 bulan lah 1 sampai 1,5 bulan nanti tak ambil aku ya masih mati aku Mas terus itu khawatir mati waktu mana itu jadi yang loloh itu enggak tolong ke situ aku maksudnya yang di kandang untuk loloh induk yang loloh betinanya ya betinanya karena tak cabut jantannya kawinnya kawin cabut tak cabut dia yang loloh betinanya aja dari 4 anak atau tadi betina 1 loloh semuanya itu
diloloi satu-satu semuanya. Wah, alhamdulillah gemati sekali itu. Wah, aku senang sekali sama induknya itu. Itu Cahaya Palapa itu. Wah, aku alhamdulillah lu betinanya Cahaya Palapa. Hebat itu istimewa tenan. Bisa 4 loh. Aku lu 4 ekor lah habis itu. Dia gemati sekali ngeloloi itu loh. Wah, alhamdulillah gitu. Oh gitu. Berarti kan hampir mirip seperti kenari ya Om itu ya prosesnya. Ya, mungkin bisa jadi gitu. Kawin cabut. Ya. Terus kemudian dilolo induknya. Iya. Setelah muncul selesai lolo dia birahi lagi, kawin lagi. Iya, iya. Tapi ada juga yang di umur 1-2 hari ini si induk ini sudah mulai birahi. Birahi ya. Karena apa karena di sini banyak burung jantan. Iya. Bunyi-bunyi kan gitu loh. Nah, ya, dia pengaruh tuh. Nah, di situ kan pengaruh kalau udah waduh birahi ini ya, harus segera diambil. Kalau udah resikonya itu tadi. Anaknya bisa diajar mati kan sayang dibuang keluar diajar dulu matiin. Waduh. Sayang sekali. Solusinya ya cuman ambil Allah. Dan ini sudah ready untuk kawin lagi ya? Iya, nanti saya sehari 2 hari, maksudnya 3 hari, biasanya dia udah birahi lagi, tinggal masukkan lagi. Nah, itu jantannya sebaiknya itu saya itu ya dapat dari ilmu dari teman-teman branches sama teman-teman dari peternak itu para peternak itu. Jemur lah. Pagi ini ya, jemur ini aku padanya aku sampaikan biar ya peternak-peternak ini juga bisa berhasil lah untuk dari pagi sampai siang atau sore itu jemur. Ini itu jemur, jantannya jemur. Nah, misalnya betinanya kurang produktif ya jemur. Tapi yang penting jantannya itu jemur. Nah, kalau itu jemur sampai sore nanti setelah itu diangin-anginkan 1 jam kira-kira sorenya itu. Misalnya diambil dari jemuran tadi di jam 2 atau jam 3. Nanti jam 3 atau jam 4 itu setelah diangin-anginkan baru dimasukkan ke kandang. Tapi harus intinya betinanya harus siap dulu. Nah, karena kami cabut ya kami. Betina siap-siap itu dalam arti apa? Oh, dia sudah birahi, sudah siap untuk kawin. Itu ketahui. Ketahuinya gimana? Ketahuinya dia keper. Syaratnya dia keper. Yang kedua, dia biasanya bunyi cik 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 cik. Ya itu kayak gitu. Ada. Itu loh ya. Oh ini, pengen kawin aja lah ya kayak gitu loh. Oh ini birahi nih, udah masukkan saja. Insya Allah nanti dia akan kawin. Nah, karena ini betina sama jantannya sudah siap. Nah, proses kawin ini Om. Ketika dia sudah mau kawin jantan dan betina ini, berapa kali kawin atau cuma sekali itu Om? Bisa lebih dari 1, bisa 2 kali, bisa 3 kali tergantung dari jantannya. Kalau dia kuat bisa lebih dari 1 kali. Diulang lagi hari berikutnya. Gitu. Enggak hari berikutnya, hari itu juga bisa. Gitu. Tergantung jantannya. Betinanya kan, kalau dia kuat kawin lagi. Banyak sekali saja kawinnya. Bisa 2 kali, 3 kali kawin lagi. Gitu. Nah, maksudnya gini, untuk menghasilkan anakan, si betina ini perlu berapa kali kawin dengan jantan ini Om? Sebenarnya 1 kali saja sudah bisa, selama dia istilahnya membuahnya itu bagus itu untuk masuknya spermanya ke mana ke betinanya itu. Nah, bukan kita nggak tahu Mas. Itu intinya kawin ya. Mudah-mudahan itu sudah langsung masuk gitu. Nah, setelah kawin seperti itu, apakah besoknya Om itu mengulang lagi, dikawinkan lagi atau? Enggak ya, yang penting itu sudah kan tak biarin sehari 2 hari maksimal 3 hari gitu kan, tak ambil cabut. Tak biarin dulu di situ sehari 2 hari 3 hari lah maksimal, tak cabut. Tak bisa yang kandang lagi biasa ini yang jantannya. Karena dari situ biasanya nanti dia nelor biasanya kalau jantannya nelor sehari 2 hari atau 3 hari nelor dia. Tapi yang pasti harus di ini ya Om ya, harus dipastikan kita melihat ya Om ya. Ini sudah kawin atau belum gitu. Iya. Nah, iya, baiknya begitu. Tapi karena aku udah biasa tuh, buat masukkan biarin aja, pasti insya Allah kawin dah. Karena udah apa gitu loh. Yang belum kan kemarin ada orang Braga kan datang ke sini. Lihat ya, datang ke sini. Mas, melihat kandangnya boleh silakan Bang. Datang dia masuk ke dalam. Lihat sendiri burungnya, betinanya. Itu dilihatin semua. Oh iya, ada 6 ini. Nah, Pak waktu kan sorenya kan mau tak kawin kan itu. Betul ada yang birahi gitu dan itu. Birahi udah. Nanti sore tak kawin kan ya. Makanya tak dijemur dulu. Jemur pala-pala jemur itu.
tak jemurin sampai sore itu sampai jam 2 jam 3. Setelah itu tak angin-anginkan 1 jam sampai kasih makan kan. Jam selesai rata tak masukkan. Lihat orang beraganya itu beranjakan Garut itu loh, beraga itu beranjakan Garut, orang Garut datang ke sini kan, double X ke sini ya. Pas ini mau ngambil trotol itu lihat sendiri, kawinnya apa dia lihat sendiri. Aku tinggal biarin aja pasti kawin itu karena udah kebiasaan begitu gitu loh, udah kebiasaan udah. Dia lihat kawin enggak, dilihat kawin dia cerita, Pak Sedu kawin deh, wah kawin bener deh, wah ya lihat sendiri kan kamu. Lah itulah kan ya mereka mungkin lebih yakin lagi bahwa memang benar terahnya palapa mungkin kayak gitu kan. Loh, ini alhamdulillah kawin. Dia pengen akhirnya diambillah trotol itu kan itu. Ini udah terahnya palapa. Saya diambil terus itu dibeli. Nah, ternyata beli lagi buat total tapi ya burung di sini dibeli lagi. Namanya double egg dibeli. Nama timnya double egg, burungnya tak kasih nama double egg, dibeli ya Mas ya. Ya alhamdulillah waktu di Piala Pahlawan prestasi. Nah, terus dibawa lagi ke Garut. Kamisnya dilombakan lagi. Berapa hari di sana Mbak juara lagi, boy. Alhamdulillah itu. Ngarit istilah wong Jawa ngaritan wah, telo. Kalau anak palapa sampai berapa sih? Ya, itu yang saya sampaikan. 15 juta itu kalau yang umur 1 sampai 12. Itu sekitar 15 jutaan. Tapi kalau sama bandit biasanya kami potong lah. Karena yang penting silaturahmi ya. Jadi potong 1 juta dan 14 juta tak kasihkan ya, yang dia minat gitu loh. Itu umurnya 1 sampai 12. Kalau lebih dari situ ya beda lagi harganya. Karena ya otomatis kan kalau lagi buah bodol ya bodol kan dia materinya udah keluar udah bunyi dan lebih. Kemarin ada yang beli itu yang 007 itu di sini belum baru bunyi mewek kasar sudah tahu materinya kira-kira dah dengar materinya yang sudah saya sampaikan bahwa ini dia percaya udah Mas aku mintanya 25 langsung dibeli. Oh ya nggak ada nawar-nawaran langsung ya iya dia peternak. Wah hebat tenan iki orang itu bener pinter dia. Maksudnya pinter itu enggak rugi gitu maksudnya. Itu nanti dirawat, nanti dikawin jadi kan naik grade-nya dia. Istilahnya dari peternaknya yang ini 1000 jadi biasa jadinya apa sih naik. Wong Mas Rosep atau Kang Rosep itu Kang Mas Rosep itu dulu harganya yang 8 juta sekarang jadi 10 juta sampai 12 juta. Itu anaknya Helboy itu sudah malah ada yang banyak inden. Pusing dia, waduh, jahitan nih Mas, iya ini, itu cerita sama saya, telepon bahwa itu, waduh, anaknya Helboy pada inden, itu anaknya palapa Helboy. Jadi, ternak belanjangan ini analisa keuntungannya sudah jelas sebetulnya ya. Menjanjikan ya. Jelas sekali. Tidak rugi istilahnya gitu. Tapi ya itu tadi harus perlu belajar dulu. Ya memang kalau biasanya kalau udah basic peternak itu lebih cepat Mas. Adem tangannya. Iya biasanya gitu. Tapi kalau belum ya harus belajar. Mudah-mudahan saya berhasil. Wong ya belah kami itu nggak beda basicnya. Mau peternak mau dari gantangan nggak ada basicnya belas. Ya intinya belajar dan berusaha berdoa. Itu aja. Wes pasrah sama sing kula. Sing penting wis usaha. Urusane Gusti Allah itu ae. Masalah hasil kita serahkan. Iya, betul.